Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi nih sama aku Alessia Karisma Putri dari kelas 1B Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Cakra 3. Nah, di video kali ini aku akan jelaskan tentang antibiotik dan emesis mata kuliah farmakologi. Yuk kita simak. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari antibiotik. Apa sih yang dimaksud dengan antibiotik? Anti itu sendiri disebut dengan lawan, sedangkan bios hidup. Nah, antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Antibiotik ini tuh bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Lalu di sini ada mekanisme kerja dari antibiotik. Nah, mekanismenya itu dengan cara membunuh bakteri dengan menghancurkan dinding tubuh bakteri, mengganggu proses reproduksi bakteri, lalu dengan menghentikan produksi protein dari bakteri itu sendiri. Di sini ada golongan obat antibiotik. Apa aja sih golongannya? Yang pertama itu ada penisilin. Penisilin atau antibiotik beta-laktam adalah kelas antibiotik yang merusak dinding sel bakteri saat bakteri sedang dalam proses reproduksi. Yang kedua ada tetrasiklin. Tetrasiklin itu antibiotik spektrum luas yang digunakan untuk mengobati berbagai infeksi seperti infeksi telinga, saluran pernapasan, saluran kemih, dan lain-lain. Yang ketiga ada cefalosporin. Seperti penisilin, ini tuh bekerja dengan mengganggu pembentukan dinding sel bakteri selama reproduksi. Lalu yang keempat ada quinolon atau sering disebut juga fluoroquinon. Nah, ini tuh merupakan antibiotik spektrum luas yang bisa digunakan untuk mengobati berbagai kondisi. Nah, contohnya itu seperti prostatitis bakteri. Yang kelima ada lincomycin. Ini tuh untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif aerob dan anaerob, serta bakteri gram negatif anaerob. Yang keenam ada makrolit. Golongan antibiotik makrolit dapat digunakan untuk mengatasi penyakit seperti batuk rejan dan infeksi kulit ringan. Yang ketujuh itu ada sulfonamid, digunakan untuk mengobati bakteri gram positif maupun negatif. Yang kedelapan ada glikopeptid. Ini tuh masuk ke dalam golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi methicillin resistan Staphylococcus aureus atau MRSA. Nah, yang kesembilan ada aminoglikosida. Berbeda dari antibiotik yang lain atau lebih sering dikonsumsi secara oral, aminoglikosida ini tuh lebih sering diberikan secara injeksi atau suntikan langsung ke pembuluh darah. Yang terakhir itu ada carbapenem. Carbapenem itu antibiotik spektrum luas yang dapat digunakan untuk mengatasi infeksi parah yang sudah membahayakan nyawa. Contohnya itu ada infeksi lambung, infeksi ginjal, pneumonia, dan infeksi yang didapat dari rumah sakit yang resisten terhadap banyak jenis obat. Lalu di sini ada contoh obat antibiotik. Nah, buat kalian yang belum tahu contoh obat dari antibiotik itu apa aja, aku kasih tahu ya guys. Jadi yang pertama itu ada amoxicillin, lalu ada doxycycline, ada cefixime, yang keempat ada moxifloxacin, lalu ada clindamycin, terus ada clarithromycin, lalu ada sulfadiazin, ada amikacin, doripenem, dan yang terakhir ada ampicillin. Kalau yang sebelumnya itu contoh obat antibiotik, nah ini tuh aplikasi dalam pengobatan antibiotiknya guys. Yang pertama itu ada ampicillin, itu ada contohnya ya. Ampicillin itu tuh obat antibiotik yang digunakan untuk mengatasi saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran kemih, kelamin, telinga, dan jantung. Yang kedua itu ada amikacin guys, itu juga ada contohnya ya. Nah, amikacin itu tuh obat antibiotik untuk mengatasi infeksi pada selaput yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang atau meningitis. Lalu infeksi pada darah, perut, paru-paru, kulit, tulang, dan persendian. Nah guys, sekarang kita udah masuk ke emesis. Kalau yang tadi kan antibiotik. Nah, apa sih penyebab dari emesis? Emesis itu disebabkan oleh meningkatnya hormon korionik gonadotropin, lalu meningkatnya hormon progesteron,
meningkatnya sensitivitas pada bau, dan kurangnya vitamin B6. Nih guys, kalian harus tahu nih mekanisme terjadinya mual sampai muntah. Mual itu sendiri terjadi sebelum muntah yang dimana sensasi yang sangat tidak enak pada perut. Lalu terjadi tuh kontraksi langsung pada otot perut, dada, dan GI yang mengarah ke pengeluaran kuat isi perut melalui mulut yang disebut dengan muntah. Ini buat kalian yang suka muntah nih. Lalu di sini ada golongan obat emesis dan mekanisme kerjanya. Nah, you guys, kita simak dulu nih. Apa aja sih golongan obat dari emesis dan mekanisme kerjanya tuh kayak gimana? Yang pertama itu ada antagonis serotonin 5-HT3, yang dimana tuh mekanisme kerjanya selektif memusuhi reseptor 5-HT, lalu berpusat di CTZ dan perifer di saluran GI. Yang kedua ada kortikosteroid selektif. Nah, ini mekanisme kerjanya itu dia dengan cara masuk ke dinding sistem sel imun untuk mematikan zat yang bisa melepaskan senyawa-senyawa yang menjadi pemicu peradangan. Yang ketiga itu ada antagonis reseptor neurokinin atau NK1 antagonis. Nah, itu mekanisme kerjanya dia menghambat reseptor neurokinin 1 di area postrema. Yang keempat itu ada penotiazin dan butyropenones. Nah, mekanisme kerjanya itu dia menghambat reseptor atau sel saraf penerima yang dinamai D2 pada jalur dopamin di otak. Yang kelima itu ada substitut benzamide. Nah, mekanisme kerjanya itu dia blokade reseptor dopamin. Yang keenam ada H1 antihistamin dan anticholinergic. Mekanismenya itu dia bekerja dengan cara memblokir zat histamin yang diproduksi oleh tubuh. Yang ketujuh itu ada benzodiazepines. Mekanisme kerjanya dengan cara meningkatkan aktivitas gamma aminobutyric acid atau disebut juga dengan GABA. Yang kedelapan ada cannabinoids. Mekanisme kerjanya itu dia bekerja pada reseptor CB1 dan CB2 pada sistem saraf menghasilkan efek sedasi. Nah guys, di sini juga ada contoh obat dari emesis. Yang pertama itu ada dimenhydrinate. Ini termasuk golongan obat antihistamin generasi pertama yang berfungsi menurunkan produksi histamin atau zat alami dalam tubuh. Yang kedua ada dexamethasone. Ini termasuk ke dalam golongan obat kortikosteroid. Nah, obat ini hanya boleh digunakan atas resep dokter, jadi nggak boleh sembarangan ya guys. Yang ketiga ada natrium sitrat. Ini tuh fungsinya sebagai pengatur keasaman seperti sitrik asid atau sitrun. Dapat digunakan sebagai pengawet dan pemberi flavor. Yang keempat ada dolasetron. Ini masuk ke dalam golongan antagonis serotonin 5-HT3. Obat ini tuh bekerja dengan menghambat aksi serotonin, zat alami yang dihasilkan tubuh yang dapat menyebabkan mual dan muntah. Yang kelima ada vitamin B6. Vitamin B6 itu nutrisi yang penting bagi fungsi dan perkembangan saraf otak. Yang terakhir ada magnesium. Ini termasuk antihistamin yang digunakan untuk mencegah dan mengobati mual, muntah, dan pusing yang disebabkan karena mabuk kendaraan. Nah, buat kalian yang mabuk kendaraan bisa nih minum magnesium. Selanjutnya di sini ada aplikasi dalam pengobatan emesis. Yang pertama itu saya ngambil dexamethasone. Dexamethasone itu sendiri digunakan untuk pasien mengobati radang sendi, gangguan darah dan hormon, reaksi alergi, penyakit kulit, masalah mata dan pernapasan, gangguan usus dan sistem kekebalan serta kanker. Nah, di situ udah ada contohnya ya guys, bisa dilihat. Nah, yang kedua dalam aplikasi pengobatan emesis itu ada dimenhydrinate. Nah, obat ini tuh digunakan pada pasien untuk pencegahan dan mengobati gejala seperti mual, muntah, dan pusing akibat mabuk perjalanan. Nah, di situ juga udah ada contohnya ya guys, bisa dilihat sendiri. Baik, segitu saja dulu materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf.
Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, jangan lupa di like dan komen ya. Semoga bermanfaat.